Shalom saudara sekalian. Saudaraku, setiap orang punya masa lalu. Ini pasti. Gak mungkin setiap orang itu gak punya masa lalu. Ada orang yang masa lalunya begitu indah, hidupnya berhasil dan diberkati. Banyak melakukan hal-hal yang besar atau hebat dan berdampak luas. Sehingga tidak mengherankan kalau orang seperti ini suka sekali menceritakan keberhasilan masa lalunya. Mempunyai kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau sudah berusia tinggi. Terus cerita masa lalunya yang hebat sampai kadangkala kita yang mendengarnya itu seringkali kita hafal ceritanya. Dan kadangkala maaf saudara, kita juga bosen dengarnya, bukan? Kalau kegagalannya gak diceritain, dilupain atau pura-pura lupa. Tapi saudaraku, ada juga orang yang mempunyai masa lalu yang pahit, masa lalu yang kelam dan juga memalukan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya banyak melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mencoreng namanya atau disebut sebagai kegagalan dalam hidupnya. Biasanya orang-orang seperti ini ketika diungkit dan diceritakan masa lalunya, ia kurang senang, tersinggung dan merasa malu. Makanya kalau bisa masa lalu yang jelek ini berusaha untuk ditutupi. Dan kalau bisa tidak perlu lagi dibicarakan atau dilupakan saja. Saudaraku, Paulus juga punya masa lalu. Masa-masa di mana ia hidup menurut kepercayaannya yang lama. Yang dianggapnya sebagai suatu keberhasilan. Di mana ia mentaati agamanya yang lama. Sehingga ia bangga bisa menimbulkan banyak kesengsaraan bagi orang Kristen di zaman itu. Ia bangga dengan masa lalu yang dianggapnya bahwa apa yang telah ia lakukan itu benar. Tapi setelah ia percaya kepada Tuhan yang benar, Allah yang telah menebus dirinya dari dosa, Allah yang kemudian dikenalnya dengan begitu intim, ia makin sadar siapa dirinya yang tidak layak. Tapi Allah yang melayakkannya karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Paulus sadar akan hal ini, oleh sebab itu ia mengatakan, sekarang ini hidupnya sepenuhnya untuk Allah. Ia melupakan apa yang telah di belakang. Ini bukan berarti ia gagal mengingat. Tidak ada orang yang bisa lupa masa lalunya. Apalagi kalau sangat berkesan. Tidak akan terlupakan. Akan terus membekas. Nah saudara, kata melupakan berarti tidak lagi dipengaruhi. Artinya kita memutuskan kekuatan masa lalu dengan melihat ke depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa mengubah arti dari masa lalu tersebut. Ada hal-hal di mana Paulus pada waktu itu masa-masa di mana ada banyak sekali penghalang baginya untuk bertumbuh dalam Kristus. Tapi hal itu menjadi motivasi baginya untuk terus maju. Peristiwa-peristiwa masa lalu tidak akan berubah, tapi pengertian-pengertian terhadap peristiwa itu sendiri yang berubah. Nah, contoh yang baik dalam bagian ini adalah pengalaman hidup Yusuf. Ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya kali yang kedua dan memperkenalkan dirinya secara langsung kepada mereka, ia tidak mempunyai dendam pada mereka. Yang pasti mereka telah menganiaya dia, tetapi ia melihat masa lalu dari sudut pandang Allah. Akibatnya saudaraku, ia tidak membenci atau mendendam pada saudara-saudaranya. Ia tetap mengasihi mereka dan tidak mau membalas kejahatan mereka dengan menyakiti mereka. Nah, Paulus mengingatkan kita tidak boleh punya masa lalu yang baik, yang gagal, ataupun yang sukses. Tinggalkan itu semua, jangan terus itu membayang-bayangi kita. Sekarang kita mari berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kata berlari-lari ini berarti ada satu usaha yang sungguh-sungguh. Orang Yunani memakai kata ini untuk menggambarkan seorang pemburu dengan keinginan yang sangat besar mengejar mangsanya atau binatang buruannya. Seseorang tidak akan dapat menjadi atlet yang berhasil hanya dengan mendengarkan kuliah, seminar-seminar, melihat film, membaca buku, atau bersorak-sorai dalam sebuah pertandingan. Ia baru bisa jadi atlet yang berhasil kalau ia ikut bertanding dan bertekad untuk menang. Ia harus memiliki semangat untuk berjuang dan menang. Nah saudara sekalian, mari kita terus berjuang semakin keras, semakin giat, bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bertanding dengan sungguh-sungguh dalam arena yang Allah siapkan bagi kita. Fokuskan hidup kita pada Allah. Minta kekuatan pada Allah untuk kita bisa masuk di dalam masa-masa ke depan ini, sekalipun sulit, kita bisa terus berjuang. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan hadiah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tuhan berkati kita semua.